Halo, selamat bertemu kembali. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang head and shoulder ya, sebagai salah satu bentuk reversal chart pattern. Dalam video ini kita akan lebih membahas tentang namanya inverted head and shoulder. Inverted head and shoulder itu sebenarnya merupakan kebalikan dari pola head and shoulder yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Pola ini memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi, ya, tingkat keandalan akurasi yang bagus. Kalau pada pola head and shoulder, kita melihat mengawali dari pola bullish trend, jadi dari kenaikan harga. Kemudian terjadi harga itu patah, tidak mampu melanjutkan kenaikannya. Sedangkan inverted head and shoulder itu justru reversal chart pattern dari pola downtrend. Jadi polanya seperti ini. Nah, ini adalah pola pergerakan harga turun kemudian terjadi koreksi, kemudian mengalami penurunan kembali, kemudian koreksi kembali, kemudian terjadi penurunan harga kembali. Nah, sampai di sini dia akan mencoba koreksi, tapi koreksinya ternyata lebih panjang. Kemudian mau melanjutkan penurunannya, tapi tidak mampu lebih jauh lagi, dan dia berhenti sampai di situ lalu stop. Nah, sampai ini namanya neckline ya. Ini namanya garis neckline. Berhenti sampai di sini kenaikannya. Nah, ada beberapa titik-titik penting yang perlu kita perhatikan. Oke, titik A, B, C, D, E, F. Kalau kita tarik sebenarnya B dan D, kalau kita tarik dalam garis lurus, itu sebetulnya menjadi satu garis support ya, itu di area bawah. Nih, kalau ini kita tarik garis begini itu menjadi sebuah support. Kemudian titik A dan C itu kalau kita tarik garis juga menjadi sebuah garis resisten. Nah, dalam inverted head and shoulder sebetulnya ini kan dimulainya trennya adalah bearish, penurunan harga. Kemudian dari titik E sampai titik F ini kalau penurunan masih berlanjut, sebetulnya F ini dia mestinya lebih rendah dari D, tapi karena dia tidak mampu, dan ini bearishnya itu pertanda bahwa bearishnya akan berakhir ya. Nah, titik D ini kita menyebutnya sebagai head, kemudian ini adalah left shoulder, dan sebelah sini adalah right shoulder. Kurang lebih polanya seperti itu. Di dalam chart grafik mungkin tidak sehalus, tidak sepersis seperti ini, tetapi kurang lebih pergerakannya menjadi seperti ini. Jadi dimulai dari tren bearish terlebih dahulu, kemudian bearish koreksi tidak mampu untuk melanjutkan penurunannya, dan terjadi patah tren bearishnya di sini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita entry? Bagaimana kita entry terhadap market ketika kita menemukan inverted head and shoulder? Ada beberapa cara. Yang pertama, ada yang menunggu ini terjadi breakout. Jadi di right shoulder ini dari F ke sini tuh menunggu sampai tembus garis neckline ini baru entry. Tapi ada juga yang cukup risk taker, dia akan mengambil, tahu bahwa ini tidak mampu melanjutkan penurunannya, bisa langsung entry di sini. Beberapa juga ada yang melakukan seperti itu. Sekarang kita lihat kalau misalnya kita mau entry, bagaimana mengukur target profitnya. Target profit itu diukur dari titik D ini sampai dengan garis neckline. Nah, saya akan menggaris dengan garis ini. Nah, ini ada satu garis
ini nanti akan menjadi patokan sejauh mana target profit itu akan kita ukur. Nah, garis ini lalu kita pindahkan ke dari garis setelah F ini. Nah, ke sini ya. Jadi ini panjangnya sama antara garis ini dan ini sama. Kemudian ini adalah menjadi patokan untuk target profitnya ya. Ketika terjadi kenaikan harga, karena inverted head and shoulder itu dari bearish menuju bullish ya. Nah, ini adalah target profitnya. Nah, di sini juga bisa ditambahkan untuk stop loss-nya. Stop loss-nya bisa kita taruh di sini. Nah, stop loss-nya biasanya ditaruh di sini. Beberapa hal yang perlu dicatat dalam chart pattern ini adalah inverted head and shoulder itu biasanya diawali dengan pola downtrend seperti ini ya. Tadi kita sudah lihat pola downtrend yang mengawali pattern ini. Oke, ini penurunan tidak kuat untuk lebih turun lagi, akhirnya berhenti di sini dan patah trennya. Kemudian terdapat 3 buah lembah, minimal 3 buah lembah seperti ini ya. Lalu lembah di sebelah kiri disebut left shoulder, itu tadi sudah kita bahas, dan di sebelah kanan adalah right shoulder. Nah, garis yang menghubungkan 2 titik tertinggi dalam formasi disebut neckline, ini kita sudah bahas juga. Kemudian target ditentukan oleh proyeksi dari D sampai neckline, ini tadi sudah ya. Begitu kira-kira untuk pola inverted head and shoulder. Semoga membantu kita untuk chartingnya, dan semoga chart pattern ini membantu untuk kita semakin mendapat profit yang lebih bagus lagi. Demikian inverted head and shoulder. Terima kasih dan salam cuan selalu.